Pemirsa Showbiz, sekarang di episode kali ini satu lagi nih aktor yang akan saya ajak berbincang. Ini aktor bisa saya katakan yang paling produktif kayak tahun ini. Jadi main filmnya iya jalan, tapi di belakang layarnya juga jalan kayaknya. Jadi banyak nih produksi-produksinya dan karya-karyanya yang bakal kita saksikan. Kalau gitu nggak perlu berlama-lama, saya di sebelahnya udah ada aktor kebanggaan dan cowok ganteng Indonesia katanya ya. Ini ada Nicholas Saputra. Hai Kak Niko, apa kabar? Baik. Berbicara soal Kak Niko nih banyak banget nih yang selalu nunggu karya seorang Nicholas Saputra. Kak Niko tahun ini kan banyak banget kesibukannya. Ya kan mulai dari acting masih, terus dicoba di belakang layar juga. Betul. Kenapa tuh mencoba melirik dan masuk ke dunia belakang layar juga Kak Niko? Sebenarnya masuk ke belakang layar udah cukup lama sih. Saya sempat, maksudnya saya ada production house, saya produksi film dokumenter. Sebenarnya ya karena kecintaan sama film, sama dunia film gitu. Jadi pengen juga ada di belakang layar. Oke, dan akhirnya nyoba di film Rangga dan Cinta ya? Iya, ini akan menjadi film cerita panjang pertama. Yes, itu jadi apa sih? Co-producer kalau nggak salah ya? Saya bersama Mbak Mira memproduksi film Rangga dan Cinta. Kak Niko, kalau misalnya terlibat baik itu mau di depan layar atau di belakang layar, biasanya pertimbangannya apa sih untuk, oke, gue mau jump ini di project ini, apa biasanya yang dilihat? Yang pertama pasti ada sesuatu yang ingin diceritakan, ada sesuatu yang menjadi kegelisahan dan ada sesuatu yang ingin di-share gitu. Kalau jadi produser ya pasti ingin menawarkan sesuatu yang baru atau ingin bercerita gitu. Intinya sih begitu. Tapi kalau berbicara soal perannya lagi, sebenarnya makin kesini lebih nyaman jadi aktor atau justru malah kayaknya gue lebih nyaman di belakang layar nih? Dua-duanya sih, maksudnya acting menjadi aktor ya sudah menjadi sesuatu yang saya suka dan memang saya enjoy dan memang itulah dunia saya gitu. Kalau producing ya tentu saja mengenali atau menjalani proses yang lebih panjang, lebih soal endurance, lebih soal pertanggungjawabannya juga berbeda sih. Nah kalau misalnya seorang Nicholas Saputra nggak jadi seorang aktor atau orang yang nggak terjun di film lah, bukan sineas, Nicholas Saputra tuh pengennya jadi apa sih biasanya? Tertariknya ke bidang apa sih? Gitu. Saya punya interest di banyak hal. Salah satunya misalnya kalau producing saya beberapa tahun belakangan memang lebih banyak berkegiatan producing teater. Jadi saya produce bersama Happy Salma di Titi Mangsa, saya bikin 2 kali project teater. Lalu saya punya interest di arsitektur, ya bisnis juga. Oke, nih kita ngomongin soal kiprahnya nih, pemirsa Showbiz ya. Saya tuh punya fun game, mungkin kita akan mulai dengan ini tuh karya-karya yang pernah ditelurkan atau di mana Nicholas Saputra tuh terlibat di situ. Jadi, adalah banyak film yang sudah diperankan. Saya mau tes nih ingatannya, masih ingat nggak ya sama film-film ini? Udah lupa apa ya? Ini kan paling ikonik. Nggak mungkin lupa lah, ini film pertama saya, Ada Apa Dengan Cinta, tahun 2002 rilisnya, saya masih SMA. Oh waktu itu masih SMA? Masih SMA kelas 2 ya. Oh wow, kita tinggalkan Ada Apa Dengan Cinta. Kalau karakter ini masih ingat nggak? Ini, Aruna dan Lidahnya, Bono. Apa yang paling menarik dari karya ini apa? Saya baca novelnya, kebetulan saya kenal baik dengan penulisnya, Laksmi Pamuncak. Dan saya tahu sejarahnya novel ini dibuat, akhirnya ditawarin main film ini ya sebuah hal yang luar biasa sih. Maksudnya saya tahu betul purpose, proses pembuatan novelnya. Dan main di filmnya. Dan main di film ini juga. Dan karena doyan makan juga katanya. Sangat. Berikutnya lagi. Nah kalau ini film kayaknya saya masih kecil nih nonton ini. Iya, saya juga. Cukup juga kan ini? Cukup. Ya? Ini 2004, saya masih kuliah nih. Memerankan sebuah tokoh yang sangat penting di dalam dunia pergerakan mahasiswa di Indonesia. Oke. Next we have, siapa dia? Baru kan? Siapa dia? Baru saja keluar tahun ini. Yes. Ini film musikal pertama saya sebagai pemain. Di sini saya berperan sebagai 4 karakter. 4 karakter. Ya, dan ini salah satu karakter di dalam filmnya. And you're singing. I'm singing. Jadi yang penasaran pasti bakal gimana ya kalau seorang Nicholas Saputra itu nyanyi ya. Jadi kita bisa lihat nanti di film ini. Next. Kali ini film apa? Architecture of Love. Langsung lah, sama Putri Marino ya? Sama Putri Marino. Ini syuting 2 tahun lalu di New York. Ini Jakarta dan di New York. Ini juga berdasarkan novel yang sangat terkenal dari Kanatasa.
Oh, jadi memang ada beberapa film Kaniko tuh yang diangkatnya dari novel gitu Betul, ya? betul. Kalau dari novel gitu biasanya baca juga nggak sih novelnya? Kalau kayak misalnya Aruna dan Hidayah saya udah terlanjur baca. Tapi biasanya kalau saya mau memainkan sebuah film yang berdasarkan dari novel, kalau belum baca novel saya mendingan baca skripnya dulu. Oh. Karena kadang-kadang itu bisa apa ya? Kadang-kadang begitu kita baca novel kita kan udah punya imajinasi atau theater of mind sendiri gitu. Ketika membaca novel itu udah hidup nih, udah jadi film. Nah kadang-kadang saya lebih memilih untuk masuk ke filmnya si director dulu karena director pasti punya point of view sendiri kan. Oke, next kita punya film ini. Janji Joni, ini film pertamanya Joko Anwar. Cerita tentang seorang pengantar role film. Mungkin sesuatu yang agak bingung ya sekarang. Kenapa film role-nya harus diantar? Karena zaman dulu pakai proyektor dan filmnya analog. Alat yang konvensional banget ya, zaman dulu itu tahun 2000-an. Next, nah ini dia. Tukar Takdir. Yang teranyar ya, Tukar Takdir. Tukar Takdir. Ini film yang bercerita tentang saya berperan sebagai Rawa di situ, bercerita seputar petaka pesawat. Jadi film ini bercerita tentang orang-orang yang mengalami sebuah peristiwa yang sangat extraordinary, yang mungkin tidak kita harapkan. Tapi kadang-kadang memang beberapa momen itu harus kita alami gitu. Kita harus siap untuk mengalami itu gitu. Ini cerita sebuah film juga yang berdasarkan sebuah cerita pendek dalam satu novel karya Valian Budi yang lalu diterjemahkan dan dibuat film oleh Molly Surya. Kita kan biasanya aktor itu harus bisa masuk itu ngerti karena pernah mengalami. Ini kan amit-amit jangan sampai ngalamin. Tapi gimana caranya supaya bisa masuk ngerasain tuh bener-bener jadi korban tuh gimana? Ya sebenarnya kalau cara bekerja orang aktor ya berbeda-beda ya. Tapi kalau saya pendekatannya biasanya melalui pengalaman. Kalau misalnya pengalaman itu tidak kita alami dari pengalaman orang lain, atau tentu saja menggunakan imajinasi. Jadi metode-metode itu pasti digunakan. Nah ini kan berarti kan ada tegangnya di situ, tapi ada harunya juga. So misalnya saya deh, kalau misalnya lagi nonton gitu film Tukar Takdir, ketika saya keluar bioskop, keluar pintu, value apa sih yang kira-kira as a viewers tuh yang bisa kita dapetin? Yang pertama kita akan tahu bahwa semua proses investigasi dari sebuah peristiwa kecelakaan terutama pesawat itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem supaya kita lebih aman terus ke depannya. Begitu, dan itu yang selalu dilakukan. Yang kedua bahwa rasa kecewa, sedih, dan berduka itu ya pasti akan dialami sama semua orang pada suatu titik. Atau kita pernah sudah mengalaminya gitu. Dan cara orang menghadapinya berbeda-beda. Dan disinilah di film ini akan diceritakan bagaimana orang-orang menghadapi itu dengan cara yang berbeda-beda. Oke, last question nih. Kalau misalnya seorang Nicholas Saputra bisa menukar takdirnya dengan sosok yang ada di dunia, pengen tukar takdir sama siapa? Aduh, saya kayaknya nggak pengen bertukar takdir dengan siapa-siapa. Ya karena setiap orang struggle-nya kan beda-beda ya. Dan saya rasa saya sudah belajar untuk menjadi diri saya sendiri. Udah cukup lama gitu dan sudah mulai mengenali. Jadi ya kayaknya I can only handle my own struggle. Oke, so itu adalah perbincangan saya dengan sosok Nicholas Saputra. Jangan lupa nanti untuk tonton filmnya. Tentu banyak value yang bisa kita dapatkan. Dan kalau gitu thank you Kak Niko. Sampai jumpa di bioskop nanti. Siap. Sukses film Tukar Takdirnya. Nanti bisa jutaan nanti penonton yang nonton di bioskop. Amin. Saya sangat senang ya bekerja dengan aktor-aktor yang bukan dalam arti kata bukan karena mereka bintang ya, tapi karena mereka memang aktor hebat. Itu mereka bintang karena mereka aktor hebat. Jadi memang waktu dari awal kita punya skenarionya ya Pak ya, kita memang waktu itu sudah terbayang langsung gitu istilahnya. Di antaranya barangkali yang pertama kali kita sign adalah Rawa dan Dita. Marsha Timothy berbagi pengalaman saat melakukan adegan yang baginya memiliki muatan emosional. Mungkin bukan favorit tapi yang lumayan paling banyak take dan berkesan mungkin ada adegan ketika Dita Rawa ketemu di rumah Pak Muhsin. Karena pada saat itu emosinya memang sangat spesifik yang diinginkan Molly, dan ternyata penyampaiannya juga tidak semudah seperti kalau kita baca sekali di skenario dialognya. Dan waktunya sedikit ya? Dan waktunya pendek.
bahwa kolaborasi yang dilakukan diinisiasi sama Hong Kong Edco Films yang bikin Crouching Tiger, Hidden Dragon, yang bikin Hero, film-film legendaris lah, mempertemukan semua jagoan-jagoan Asia di satu film. It's Asian domination nih namanya judulnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.